Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh datang lagi bersama-sama di dalam memuji dan memuliakan Tuhan kita dan beribadah melalui Redeemer Service GKY Makassar. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mengambil saat teduh, tenangkan hati di hadapan Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kita bersyukur hari ini karena kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita dan menyanyi bagi Dia. Serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari dan bertepuk tangan. menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Selain dengan puji dan penuh sukacita, katakan angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita menyanyi dan memuji, memuliakan nama Tuhan, menyanyikan kebesarannya, sebab Dia adalah Allah yang kuat, Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kita. Akan puji ini sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Tuhan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga ya Tuhan, kami bersyukur hari ini sekali lagi kami boleh dilayakkan untuk boleh datang menghadap dan menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar, adalah yang termulia dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Engkau sendiri yang melayakkan kami, menyucikan kami, hingga kami boleh layak untuk menyembah Engkau secara benar. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami sepenuhnya. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur karena kebaikan dan penyertaan selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tak pernah Dia tinggalkan kita sedetik pun.
Bahkan dia mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Hanya karena salib-Mu. Hanya karena salib-Mu ya Tuhan, yang mampu untuk menyucikan dan menguduskan kami. Satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami yang mampu memberikan kami hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan kami hidup yang baru. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu yang tercurah, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya, sebab Kau pengharapan kami. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. sebab karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
berkuasa. Karena salib-Mu ya Tuhan, Dia mampu mengampuni segala dosa kami. Dia mampu mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami dan menyucikan kami ya Tuhan. Ini syukur kami ya Tuhan, kami mau bawa hidup kami, Kau boleh pulihkan, Kau boleh kuduskan, menjadi layak di hadapan Tuhan sekali lagi. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, hanya karena salib Tuhan yang berkuasa. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan hati yang datang di hadapan Tuhan, biarlah kita juga menundukkan diri kita di hadapan-Nya. Kita menyelidiki sejauh mana kita sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Menyelidiki sejauh mana kita sungguh mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dia bukan Allah yang datang untuk menghakimi kita dengan tangan besi. Tapi Dia, anak Allah, datang ke dalam dunia dengan penuh kasih, menyambut setiap kita yang menyadari segala kelemahan dan kekurangan, yang menyadari segala dosa-dosa kita dan kita akui di hadapan Tuhan. Dan Dia Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, akan menerima saya dan saudara apa adanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, berdoalah secara pribadi. Tuhan, pujian yang baru saja kami panjatkan, yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Karena salib-Mu lah ya Tuhan. Karena salib-Mu lah yang memberikan kepada kami pengampunan atas setiap dosa-dosa kami. Karena salib-Mu lah ya Tuhan yang memberikan kami kehidupan yang baru. Manusia yang lama yang penuh dengan dosa kami tanggalkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang membasuh kami, yang menyucikan kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami yang sudah mengaku segala pelanggaran dan dosa-dosa kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang senantiasa memberikan pengampunan demi pengampunan ketika kami mengaku dosa di hadapan Engkau. Dan tolonglah kami ya Tuhan, pengampunan yang Kau berikan kepada kami tidak menganggapnya dengan cuma-cuma, dengan sia-sia. Tetapi kami merindukan pertolongan Allah Roh Kudus yang menolong kami, agar kami tetap hidup di dalam kekudusan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pimpinlah kami, tuntunglah kami,
sepanjang hidup kami boleh tetap terus berjalan di dalam terang kasih Allah yang telah mengampuni kami, yang telah membebaskan kami dari kutuk dosa ini. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan, keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sebab kamu tahu bahwa engkau telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti anak darah domba yang tidak ternoda dan tidak bercacat. Demikianlah kita boleh mengamini bahwa setiap kita yang sudah diampuni dosa-dosa kita, kita boleh tetap dengan iman mempercayai Kristus Tuhan Allah kita dengan pengampunan, dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan kasih Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena pengampunan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dalam minggu reformasi kita juga bersyukur karena Injil terus diberitakan. Dan Tuhan memberkati gerejanya. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita boleh dibentuk menjadi hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada Tuhan. Bila pujian ini mengantarkan kita untuk mendengar firman Tuhan. Segala kebaikan yang kita terima dari Tuhan, kita bersyukur sekali lagi. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia menjadikanku berharga. Engkau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita akan puji ini sekali lagi sebelum kita berdiri bersama-sama. Kau terus menerima kami ya Tuhan, apa adanya, dengan bangkit berdiri. Kau
tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu, Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Inilah hati kami ya Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami. Kami datang, kami mau menyembah seluruh kehidupan kami ya Tuhan, hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini Kau berikan kepada kami. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Katakan, yang terbaik yang ada pada kami ya Tuhan, kami mau persembahkan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita, katakan, yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini yang menyentuh setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menerobos pikiran-pikiran hati kami yang selama ini dipengaruhi, dicemari oleh pikiran-pikiran dari dunia ini. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang membimbing kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing kami. Firman-Mu itu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu itu yang juga terus-menerus mengubah hidup kami. Mengubah hidup kami menjadi satu kehidupan yang semakin hari, semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami, jamalah setiap kami, biarlah kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman sekalian. Mari saya mengajak kita membuka dari satu bagian firman Tuhan, dari Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan demikian, teman-teman sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, kalau kita mengikuti ibadah 2 minggu yang lalu, itu kita membahas dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Di situ kita belajar melihat arti dari doksologi, dan dari arti doksologi itu kita kemudian melihat dasar dari ibadah yang sejati. Ya, dasar dari ibadah yang sejati ada 3 kalau kita masih ingat, yaitu ibadah yang sejati itu berpusat kepada firman Tuhan, berpusat pada kebenaran. Dan yang kedua, ibadah yang sejati itu berpusatkan kepada Allah. Yang ketiga adalah ibadah yang sejati adalah kita boleh mengalami anugerah Tuhan. Maka kita boleh melihat di situ dasar dari ibadah yang sejati. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat yang 1, kemudian kita melihat wujud dari ibadah yang sejati itu apa. Kalau kemarin kita melihat dasar ibadah yang sejati, sekarang kita melihat wujud dari ibadah yang sejati. Kalau kita perhatikan kata ibadah sejati itu sebenarnya dapat diterjemahkan secara lebih kaku, itu punya pengertian ibadah yang logis atau ibadah yang masuk akal, ya. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang logis, ibadah yang masuk akal. Ibadah yang logis yang masuk akal itu bagaimana? Maka kemudian kita harus melihat satu kebenaran terlebih dahulu, yaitu Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, atau boleh juga diterjemahkan karena kemurahan Allah. Maka Paulus mengajak kita melihat dan menyadari satu kebenaran firman Tuhan bukan hanya dari pasal 1, Roma pasal 1 sampai pasal 11, tapi kebenaran dari seluruh Alkitab yang berbicara tentang Injil keselamatan, anugerah keselamatan. Maka kalau kita melihat seluruh pusat daripada firman Tuhan adalah Injil. Maka kalau kita lihat kejadian dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian di situ Tuhan memberikan sebuah nubuat tentang Kristus yang di atas kayu salib. Tuhan berkata, hai perempuan, keturunanmu, bukan jamak ya, keturunanmu menunjuk kepada Kristus, itu akan meremukkan kepala dari ular, dan ular akan meremukkan tumit dari keturunanmu. Maka itu menunjuk kepada nubuatan tentang Kristus yang di atas kayu salib, yang menderita karena menebus dosa kita. Kemudian Tuhan juga di dalam pasal 3 membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa yang telanjang itu. Maka ada darah yang dicurahkan di situ. Kejadian pasal 12, maka kemudian kita diperlihatkan satu nubuatan kepada Abraham, olehmu semua keturunan di muka bumi ini akan mendapat berkat. Melalui siapa? Keturunan Abraham, yaitu Kristus. Maka ini bicara satu rangkaian yang tidak pernah terputus dari kitab Kejadian sampai kemudian kitab Wahyu. Itu berbicara tentang Injil keselamatan. Maka pusat dari firman Tuhan itu adalah Injil keselamatan. Maka Paulus mengajak kita untuk menyadari itu adalah kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah kebenaran yang manusia tidak mampu untuk pahami. Kemudian Tuhan nyatakan, Tuhan bukakan kepada kita. Tetapi Paulus juga mengajak kita untuk menyadari bahwa keselamatan itu bukan karena kita yang hebat. Semua itu karena anugerah, karya daripada Allah di dalam kehidupan kita. Waktu tanya jawab Roma, saya masih ingat mengatakan satu kalimat, dalam hal keberdosaan tidak ada setitik pun, tidak ada setetes pun, tidak ada sedikit pun andil dari Allah. Tetapi di dalam hal keselamatan tidak ada setitik pun, tidak ada setetes pun andil dari manusia. Maka kita melihat keselamatan yang kita dapatkan semua karena anugerah, bukan karena kehebatan kita. Tetapi kemudian Paulus juga mengajar kita bukan cuma kita tahu,
Tetapi betul-betul itu adalah sebuah pengalaman yang paling indah, yang paling hebat yang kita boleh alami di dalam kehidupan kita. Teman-teman, pengalaman apa yang paling berkesan di dalam kehidupan kita? Yang kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia yang paling dahsyat, pengalaman apa? Pengalaman waktu kita pernah mengalami mau mati, tapi kita nggak jadi mati. Itu sebuah pengalaman yang sangat dahsyat, bukan? Ya, saya pernah mengalami 2 kali, hampir mati. Yang pertama, waktu saya masih remaja, saya itu akan mengadakan pertandingan catur, dan waktu itu saya masuk final, saya dibonceng teman saya bawa papan catur, bawa barang ini, barang itu, karena waktu itu kita antar gereja dalam satu sinode, itu ada pertandingan olahraga, begitu kan. Nah waktu saya dibonceng, itu teman saya yang bawa diserempet mobil, teman saya nggak apa-apa. Saya yang karena bawa barang banyak itu, saya terlempar dan saya masih ingat itu, kalau orang jalan kan pakai kaki ya, nah saya jalannya pakai mulut saya. Jadi itu mulut geser di aspal, saya nggak tahu itu berapa meter itu ya jalan. Saya masih bisa ingat dengan jelas di benak saya nggak tahu kenapa itu masih ingat saya itu muka itu di aspal jalan begitu ya. Saya masih tahu itu ada mobil di belakang itu hampir ngelindes saya. Untung masih sempat ngerem tinggal dikit. Ya, saya mukanya hancur, saudara, mulut saya, gigi saya 2 itu hilang gitu ya, karena jalan di aspal. Saudara, itu sebuah pengalaman yang saya masih lekat sekali dalam pikiran saya. Ya. Pengalaman kedua ketika saya naik motor, di Surabaya itu saya ada satu jalanan bundaran Bungurasi, ya dekat terminal Bungurasi. Itu saya putaran itu biasanya banyak mobil itu kenceng-kenceng karena itu dari luar kota, dari jalan tol itu masuk di situ. Dan saya masih ingat motor saya itu diserempet mobil, makanya sampai sekarang saya takut bawa motor. Saya diserempet mobil, saya goyang sana goyang sini nggak tahu, pokoknya terus jatuh. Saya dari sini tahu-tahu kurang lebih saya bangunnya di sono gitu ya saudara ya, kurang lebih 10-20 meter saya bingung kok saya ada di sini, kemudian tangan saya udah yang kiri sudah begini, orang itu pergi mobil itu, kemudian saya bawa motor sambil tangan saya begini saudara ya, cuma bisa pakai satu tangan. Dan saya masih ingat itu satu pengalaman yang wah itu dangerous banget ya, tinggal sedikit lagi saya kalau di belakang itu karena kecepatan mobil yang sangat-sangat tinggi di daerah itu, saya bisa mati, tapi kemudian saya nggak jadi mati begitu. Wah itu pengalaman yang bagi saya impress sekali saudara. Saudara, seharusnya pengalaman anugerah Tuhan itu pengalaman yang jauh lebih dahsyat dari itu. Kalau saya nggak jadi mati, itu kemudian saya cuma sebentar, kemudian nanti saya mati lagi, pasti satu saat mati lagi. Tapi bayangkan kita itu diselamatkan dari kebinasaan yang kekal, ya, kebinasaan yang kekal, hukuman yang kekal. Tapi kemudian saya diselamatkan, betapa dahsyatnya pengalaman itu, ya. Betapa dahsyatnya peristiwa itu harusnya dalam hidup kita. Maka ketika kita melihat mengalami anugerah Tuhan di dalam hidup kita yang sedemikian, bukankah secara logis yang terjadi kemudian adalah apa? Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Hidup yang penuh dengan ucapan syukur, benar enggak? Ya. Maka saudara, dikatakan kata ibadah itu indah sekali. Ibadah itu dipakai kata bahasa Yunaninya itu latreia. Latreia itu punya arti mempersembahkan kurban bakaran. Mempersembahkan kurban bakaran itu diambil dari kitab Imamat, saudara. Kalau engkau baca kitab Imamat, saya percaya pasti pusing 7 keliling dan bosennya minta ampun. Kenapa? Baca kitab Imamat apa? Potong ini, potong itu, potong ini, potong itu. Ada kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penebus salah, penebus dosa. Diulang lagi, ya. Nanti kambing dipotong itu bagaimana? Lemak-lemaknya nggak boleh dimakan. Lemak-lemaknya itu yang dibakar, ya. Yang dimakan itu cuma boleh dagingnya saja dan sebagainya. Ada peraturan ini, peraturan itu. Tetapi di dalam pembicaraan tentang imamat itu sebenarnya di situ ada pemahaman yang sangat indah sekali, itu bicara tentang apa? Kurban bakaran. Satu aspek kurban bakaran itu, kurban bakaran adalah kurban yang
orang Israel memahami itu adalah karena Tuhan sudah berkenan kepada umat Israel, maka orang Israel itu sebagai ucapan syukur, mereka mempersembahkan kurban bakaran itu sebagai bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi itu yang dibakar lemak-lemaknya, dan saudara, lemak itu kalau dibakar baunya wangi sekali. Nah saudara, kalau biasa panggang sate, panggang daging, saudara, yang bikin bau wangi itu apa? Bagian lemak. Ya. Kalau kalian suka makan samcan, itu kalau dibakar, digoreng, itu paling wangi baunya itu ya. Itu yang keluar hauk. Nah itu menjadi bau yang harum, bau yang enak. Nah itulah ibadah. Respon kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah kita beribadah, menjadikan ibadah itu sebagai kita mempersembahkan kurban bakaran. Nah apa yang dipersembahkan? Yang dipersembahkan adalah seluruh tubuh. Ya, bukan cuma ngomong tubuh, tapi anggota-anggota tubuh. Artinya seluruh bagian dari tubuh kita ini menjadi satu kurban persembahan, kurban bakaran. Seluruh diri kita, arti seluruh tubuh itu maksudnya seluruh diri kita, seluruh hidup kita. Makanya kemudian persembahan kita itu bukan cuma kasih uang, bukan. Persembahan kita itu adalah seluruh hidup kita, seluruh diri kita. Studi kita itu sebuah persembahan. Menjadi bau yang harum. Pernah pikir nggak studi kita itu menjadi sebuah persembahan? Nah ini konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita, seluruh hidup, seluruh diri kita. Pekerjaan kita itu adalah sebuah persembahan. Bagaimana melalui pekerjaan kita di dalam dunia ini kita menjadi satu kesaksian, menjadi satu pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Pacaran kita itu adalah persembahan, kurban persembahan. Cara kita berpacaran, cara kita cari pasangan. Pernah pikir nggak kalau kita cari pasangan itu adalah sebuah persembahan, sebuah ibadah kita kepada Tuhan? Saudara, banyak orang berpikir, saya tahu banyak anak-anak muda itu ngomong gini, lebih baik kalau cari pacar jangan yang Kristen, susah diaturnya. Ini cowok-cowok banyak yang ngomong begitu ya. Repot, nggak nurut, cari pasangan yang bukan Kristen, itu lebih nurut, lebih gampang. Atau yang cewek-cewek cari pasangan yang bukan Kristen lebih baik daripada yang Kristen. Kita berpikir seperti itu, tapi tahukah bahwa kita ketika cari pasangan yang tidak seiman dengan Tuhan, apakah itu menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan? Apakah itu menjadi satu persembahan kita buat Tuhan? Saudara, teman-teman, cari pacar itu bukan cuma sekedar fun. Ya. Nanti pacaran itu untuk menikah. Menikah untuk apa? Menikah bukan untuk cari bahagia. Salah kalau kita nikah untuk cari bahagia. Jadi kalau kalian nanti cari pasangan untuk nikah dan untuk cari bahagia, engkau tidak pernah ketemu kebahagiaan. Ya, engkau tidak akan pernah ketemu kebahagiaan. Karena apa? Waktu kita cari bahagia, bahagia saya dengan bahagia pasangan saya beda standarnya. Saya dulu mau cari pasangan yang keibuan. Ya. Saya dapatnya kesebelasan. Ini ada istri saya, nggak apa-apa, pulang paling saya nggak dimasaki makanan gitu ya. Saya bukan cari, kalau saya menurut standar saya, karena itu image mama saya itu begitu kuat melekat, maka saya mau cari pasangan kayak mama saya. Lah, pasangan saya bukan mama saya. Sebaliknya, Semunovi cari pasangan yang seperti apa? Cowok kalau ngomong itu, halo, apa kabar, yang ramah, yang kalau ngomong itu enak banget gitu ya. Buru-buru begitu. Saya itu kalau ngomong bukan to the point lagi, tapi tonjok poin. Kalau ngomong saya, jadi gak klop, tetapi bukan itu tujuan pernikahan, bukan kita cari bahagia. Kita menikah itu sebagai satu ibadah, sebagai satu persembahan kita, pelayanan kita kepada Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah waktu kita mau menikah untuk memuliakan Tuhan, kita nggak usah cari bahagia, bahagia datang sendiri. Tetapi kalau kita menikah untuk cari bahagia, bukan bahagia yang kita dapat, neraka yang kita dapat. Ini prinsip di dalam pernikahan Kristen. Maka ini adalah dalam pacaran pernikahan itu adalah satu persembahan kita untuk Tuhan. Di dalam setiap aspek hidup kita. Maka persembahan bukan cuma engkau melayani di gereja. Tapi persembahan seluruh kehidupanmu itu adalah sebuah persembahan, sebuah ibadah yang logis kepada Tuhan. Maka teman-teman, maka di situ dikatakan persembahan itu menjadi sebuah persembahan yang hidup. Maksudnya hidup apa?
unik sekali. Ya, Timothy Keller ngomong itu seperti domba ya, yang hidup, yang dipotong, disembelih gitu ya. Hidup tapi mati. Kita juga begitu, persembahan kita ini hidup tapi mati. Bukan berarti kita dipotong leher kita, bukan ya. Tetapi maksudnya apa? Bukan aku lagi pusatnya, tapi Kristus. Menyangkal diri dan memikul salib. Itu adalah sebuah persembahan kita. Bukan aku. Maka Paulus mengatakan perkataan yang indah. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging itu bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, itulah yang dimaksud. Bukan lagi pusatnya itu aku, bukan aku. Tapi Kristus, tapi Tuhan. Ya. Nah, saya senang sekali nonton film Finding Nemo, tahu ya? Finding Nemo, ya pernah nonton ya? Saudara, saya terkesan bukan sama Nemo. Saya terkesan itu ada satu jenis burung yang suka mau makanin itu ya. Nemo itu yang mau dimakan itu loh. Nah, saya kalau dengar burung itu keluar suara itu bunyinya gimana? Main, tahu nggak? Main. Aku, dan aku. Milikku, dan milikku. Saudara, bukan seperti itu hidup kita. Ya. Kita ini sudah mati di dalam Kristus. Tapi kita hidup. Hidup bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk Kristus. Itu menjadi sebuah persembahan yang indah. Menjadi persembahan yang kudus. Bagaimana hidup kita menjadi satu kesaksian. Bagaimana kita kalau pacaran itu pacaran yang benar. Dan saya seringkali sedih melihat orang-orang pacaran begini. Ya LDR gak apa-apa, pacaran LDR tetap jalan. Yang di sini juga punya pacar yang lain lagi, jalan dua gitu loh. It's okay. Saudara, apakah itu nilai-nilai yang Tuhan mau tanamkan di dalam kita, dalam cara pacaran kita? Dan kita sudah dilatih sejak awal apa? Belum menikah aja sudah selingkuh, apalagi nanti kalau udah nikah. Bagaimana kita berpacaran yang benar, ya, menjadi satu cara hidup yang berkenan, yang menjadi bau yang harum, yang orang lihat memang luar biasa. Orang bisa angkat jempol buat kita. Bukan begini, ya. Nah, tapi gini. Nah, saudara, itu adalah ibadah yang logis. Ketika kita menyadari anugerah Tuhan, maka kita rela berikan semuanya untuk Tuhan. Hidup kita, diri kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih Paulus itu ngomongi kok persembahkan tubuh kita, kok bukan harta kita? Saudara, kenapa? Pernah nggak terpikir, kenapa Paulus itu ngomong persembahkan tubuh, kok bukan harta? Kok bukan harta? Karena, saudara yang dikasih Tuhan, tubuh atau hidup kita itu jauh lebih penting dari harta kita. Orang bisa persembahkan uang, tetapi belum tentu bisa persembahkan tubuh. Betul nggak? Orang itu bisa persembahkan uang, tapi belum tentu bisa persembahkan tubuh. Tetapi anehnya, kalau kita itu sakit, manusia itu sakit, rela keluarkan uang berapa saja. Ya seringkali kita ini sama Tuhan hitung-hitungan, bener nggak? Sering hitung-hitungan. Apalagi kalau udah ngomongin perpuluhan, itu paling repot sekali kalau perpuluhan. Saudara, memberi perpuluhan itu semakin kecil semakin gampang, semakin gede semakin susah. Kalau kita punya uang 10.000, kasih 1.000 gampang nggak? Gampang. Punya uang 100.000, kasih 10.000, mulai pikir. Karena 10.000 bisa beli minuman ya, lumayan kan ya. Paling nggak bisa beli teh manis atau sebagainya. Kalau punya 1 juta, kasih 100.000, lebih susah lagi. Apalagi kalau punya uang 1 miliar, mau kasih 100 juta, lebih susah lagi. Punya uang puluhan miliar, kasih berapa, jadi miliar, wah itu lebih gak gampang lagi. Makanya kemudian memberi tubuh itu, memberi uang itu belum tentu berarti kita bisa memberikan tubuh kita. Banyak orang kemudian sakit, rela keluarkan uang berapa saja, tapi kasih persembahan sama Tuhan, hitungannya luar biasa. Ya, betul nggak? Saya dengar ada orang sakit COVID, itu beli obat, ternyata obat COVID itu sudah ada. Tetapi berani keluar uang berapa? Kalau orang Jawa, wani piro. Gitu ya. Karena ada satu obat, itu 1 dosis, itu harganya 14 juta. Dan perlu orang untuk disuntik kadang-kadang ada 10 dosis.
10 dosis artinya 140 juta, ada yang sampai 200 juta, ada yang 300 juta untuk beli obat itu. Tapi orang rela, tapi kasih persembahan untuk Tuhan, itu sulitnya minta ampun. Artinya apa? Engkau bisa memberi uang, tapi belum tentu bisa beri dirimu. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa memberi diri kita, uang tidak ada masalah. Ya, kalau diri kita yang penting itu kita sudah mau berikan untuk Tuhan, ya uang tidak jadi problem. Makanya kalau kita lihat jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, mereka kenapa bisa jual tanahnya, kasih semuanya untuk persembahan, jual rumahnya, kasih semuanya untuk persembahan. Karena mereka sudah berikan diri mereka. Maka bukan lagi mereka memberikan persepuluhan, mereka memberikan 100%. Kalau hidup kita ini, kita sudah bisa persembahkan untuk Tuhan. Maka saya nggak khawatir gereja kekurangan keuangan, nggak khawatir. Karena apa? Kalau seluruh diri sudah dipersembahkan, uang tidak akan menjadi masalah. Maka ini menjadi sesuatu yang Paulus mau. Saudara, kenapa? Karena kalaupun kita berikan seluruh diri kita, seluruh hidup kita untuk Tuhan, nggak mungkin kita bisa gantikan kebaikan Tuhan. Bagaimana mungkin Allah yang begitu mulia rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mati di dalam kehinaan yang luar biasa. Saudara, Allah yang rela memberikan dirinya untuk engkau dan saya. Yang engkau dan saya yang berdosa, yang maunya harusnya dibinasakan. Nah saudara, kalau engkau mengerti ini, seberapapun yang kau berikan, bahkan seluruh hidup engkau nggak mampu. Saya pernah mengalami masalah keuangan dan waktu itu saya bergumul sekali dan saya mengharapkan orang A, B, C, D yang saya kenal kemudian bisa bantu, enggak. Tapi Tuhan kirimkan orang yang saya tidak pernah harapkan dan itu Tuhan pakai dia untuk membantu saya. Tahu nggak, waktu saya dibantu itu, saya itu hutang budinya luar biasa dan saya kadang-kadang terpikir apa, mati pun buat orang itu saya rela. Itu cuma saya dibantu uang. Apalagi Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Saudara, itu logis, persembahan yang masuk akal, harusnya itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi jujur, ini nggak mudah. Dan kadang-kadang saya harus malu dengan diri saya, saudara. Saya harus seringkali malu terhadap diri saya. Kalau saya lihat anjing saya itu waktu di Bandung dan waktu di Cibubur, itu saya bawa anjing saya, pelihara, dari bayi sampai gede. Saya selalu kalau lihat anjing saya itu, anjing aja tahu berterima kasih. Setiap kali kalau saya kasih makan, selalu kaki saya itu dijilat. Setiap kali dikasih makan, saya dijilat. Untuk apa? Sebenarnya kalau dia bisa ngomong, saya ngerti banget. Itu dia ngomong, terima kasih Tuhan, aku sudah dikasih makan. Bukan cuma itu, dia itu menjadi pembela kami. Jadi dia itu kalau ada orang yang tidak dikenal, dia yang maju duluan di depan menggonggong, siap menghadapi orang yang nggak dikenal itu. Jadi benar-benar dia anjing yang mengerti, menjaga Tuhan, memberikan yang terbaik untuk tuannya. Pertanyaan saya seringkali memikirkan, apa saya kira-kira seperti itu ngerti balas budi nggak? Ngerti mengucap syukur nggak? Seringkali jujur saya nggak ngerti. Ya. Kadang-kadang saya harus malu, binatang aja lebih mengerti mengucapkan syukur dan berterima kasih daripada saya. Ironis ya, binatang itu bisa lebih baik daripada manusia. Maka saudara, ini yang harusnya terjadi di dalam hidup kita, bukan? Kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita, yang terbesar untuk kita, harusnya yang terbaik, diri kita dan hidup kita itu untuk Tuhan. Tetapi saya menyadari dan Paulus juga menyadari, mempersembahkan tubuh itu bukan langsung jadi. Mempersembahkan tubuh itu sebuah proses, tidak langsung jadi. Ya. Ini sebuah proses. Kenapa sebuah proses? Karena sesudah kita diselamatkan, memang potensi kita untuk hidup kudus, potensi kita untuk taat kepada Tuhan itu dipulihkan. Tetapi harus disadari bahwa kita masih tinggal dalam tubuh yang lama. Belum dalam tubuh kemuliaan atau tubuh yang baru. Kita masih dalam tubuh yang lama, masih ada kebiasaan-kebiasaan dosa, masih ada ikatan-ikatan dosa. Maka seringkali yang terjadi di dalam hidup kita itu ada konflik
antara ketaatan atau kekudusan dengan keberdosaan. Seringkali itu menjadi sebuah tarik-menarik di dalam hidup kita. Maka disitulah Paulus kemudian memberikan sebuah jalan keluar. Bagaimana kita bisa dapat mempersembahkan tubuh kita. Maka Paulus berkata di dalam pasal 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Gampang hafal ayat ini, karena kalau ingat nama saya, pasti hafal ayat ini. Budi pokoknya gitu ya. Nah saudara, yang terjadi haruslah kemudian pembaharuan. Kata pembaharuan, berubah, itu indah sekali digambarkan sebagai sebuah proses yang seringkali kita kenal sebagai metamorfosis. Ya, metamorfosis. Berubah, bukan Power Rangers ya. Berubah, langsung berubah, bukan ya. Tetapi berubah dari apa? Dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi apa? Kupu-kupu yang begitu indah. Ini proses. Jadi kita perubahan yang tidak langsung jadi, tetapi berubah di dalam sebuah proses sampai kemudian kita menjadi sebuah kupu-kupu yang begitu indah. Nah, apa yang harus berubah dalam hidup kita? Apa yang harus berubah dari diri kita? Maka Paulus berubah oleh apa? Pembaharuan akal budi. Budi itu pikiran. Jadi arti kata budi itu pikiran atau akal. Maka yang berubah harus pikiran kita. Kenapa Paulus bicara itu pikiran lebih dahulu berubah? Karena proses hidup kita itu dimulai dari mana? Proses sebuah perilaku kita dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran. Dari pikiran mengubah hati. Dari hati kemudian dibawa kepada perilaku, dan perilaku dibawa kepada satu kebiasaan hidup yang berulang-ulang dilakukan, dan kebiasaan itu menjadi apa? Karakter. Contoh begini, coba bikin proyek, pulang nanti bikin proyek, ya. Kamu boleh coba ke dirimu atau coba ke orang lain, ke adikmu atau ke saudaramu yang lain, begitu, atau ke temanmu. Setiap hari coba kamu ngomong gini sama kamu atau sama ke temanmu atau ke saudaramu. Kamu bodoh, kamu itu bodoh, ya. Kamu ngomong sama dirimu, aku bodoh, aku ini bodoh. Coba, saudara. Saya percaya dalam waktu 2 minggu, engkau akan jadi orang apa? Bodoh beneran. Bener. Kamu akan jadi orang bodoh. Waktu kamu ngomong, ulangi terus, aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Atau ke orang lain kamu ngomong ya, kalau kamu punya anak kecil paling lebih gampang lagi. Kamu bodoh loh, kamu bodoh loh. Dalam waktu 2 minggu dia hancur. Dia akan menjadi orang yang apa? Merasa dirinya itu bodoh, gak bisa apa-apa dalam dunia ini. Ya. Dan kalau kau merasa dirimu bodoh, gak bisa apa-apa, engkau ngapain dalam perilakumu? Engkau akan menjadi orang yang super pasif luar biasa. Engkau akan menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang kecenderungannya malas. Kenapa? Takut ini, takut itu. Ya. Nanti saya salah lagi, saya salah, takut salah dan sebagainya. Nanti saya dibilang orang bodoh dan sebagainya. Yang terjadi akan seperti itu. Dan ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, kamu akan menjadi orang yang apa? Karaktermu orang yang apa? Karakter orang blow on. Beneran. Saudara, dimulai dari mana? Pikiran. Makanya kenapa banyak orang-orang minder luar biasa. Karena bukan persoalannya dia jelek, bukan. Tapi yang ditanamkan dari dalam hidupnya dari sejak dia kecil. Itu pikiran yang salah. Ya. Pikiran yang salah. Seringkali kemudian ditanam. Zaman ini zaman seperti itu. Saudara, kenapa engkau merasa kalau gendut itu jelek? Merasa gemuk itu jelek, kenapa? Karena selalu ditanamkan di dalam pikiranmu melalui iklan. Apa? Kalau gemuk itu apa? Jelek. Gemuk jelek. Kenapa untuk pemutih kulit itu begitu menjadi penting sekali kulitmu putih? Karena engkau selalu ditanamkan iklan apa? Kalau cantik itu apa? Kulitmu putih. Kalau cantik kulitmu putih. Ya. Jadi kamu tidak sadar tertanam apa? Oh, cantik itu putih. Cantik itu kurus, langsing.
cantik itu begini, cantik itu begitu. Saudara, itu ditanamkan di dalam pikiran. Akhirnya apa? Waktu kulitmu tidak putih, atau waktu badanmu gendut, padahal mungkin ya nggak gendut-gendut amat mungkin ya juga ya kan. Kalaupun gendut ya nggak apa-apa, nggak berarti kamu jadi jelek kan. Saudara, coba lihat lukisan abad pertengahan. Zamannya Leonardo da Vinci. Lihat itu lukisan laki-laki dan perempuan, ada nggak yang kurus? Perhatikan baik-baik. Nggak ada yang kurus, semuanya gemuk. Karena apa? Bagi zaman itu perempuan gemuk, laki gemuk itu menunjukkan orang yang makmur, orang yang kaya. Maka laki gemuk, perempuan gemuk itu cantik dan ganteng. Saudara, aneh ya? Kamu lihat Miss Kecantikan di dunia ini, yang menang banyak kulit hitam nggak? Banyak orang-orang kulitnya hitam itu yang menang. Ya, mungkin ke depan kulit belang bisa menang Ratu Kecantikan juga. Bagus juga sih. Zebra belang cantik nggak? Kuda zebra belang itu cantik ya. Nah saudara, kita selalu dari mana? Dari sini loh saudara. Waktu kamu nggak ditanamkan di situ, oh kulit putih cantik, kulitmu hitam, engkau merasa dirimu nggak cantik. Engkau jadi orang yang minder luar biasa. Maka apa perilakumu? Engkau menjadi orang yang takut, bergaul, takut gitu ya, dan sebagainya. Dan kau menjadi kebiasaan apa? Menjadi orang yang apa? Hidupmu ansos. Menjadi orang yang ansos. Tahu ansos ya? Antisosial. Maka engkau menjadi terbentuk menjadi orang yang apa? Kehidupanmu menyendiri dan sebagainya. Pikiran yang keliru membentuk hati yang keliru. Hati yang keliru membentuk perilaku yang keliru. Perilaku yang keliru membentuk kebiasaan yang keliru. Dan kebiasaan yang keliru membentuk karakter yang tidak baik. Makanya kemudian Paulus berkata apa? Ini harus berubah dulu. Pikiran kita harus dirubah dulu. Dengan apa pikiran kita dirubah? Pikiran kita berubah dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kenapa kok harus dengan firman Tuhan? Karena kita ini hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita ini sudah diserbu di dalam pikiran kita itu banyak informasi yang keliru, nilai-nilai yang keliru, nilai-nilai yang rusak. Itu semua menyerbu kehidupan kita. Makanya Tuhan memberikan firman-Nya supaya apa? Supaya kita dikembalikan di dalam cara berpikir yang benar, cara hidup yang benar. Makanya Paulus berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Ini dulu diberesin. Ya. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Alkitab itu yang kemudian mereset kembali pikiran kita di dalam pikiran yang benar, sehingga kalau pikiran kita benar, hati kita menjadi benar. Dan ketika hati kita benar, perilaku kita menjadi benar. Dan ketika perilaku kita benar, kebiasaan-kebiasaan hidup kita menjadi benar. Tetapi ini tantangan yang sangat tidak mudah mengubah pikiran kita itu. Ya, karena kita ini sudah diserbu dengan nilai-nilai dunia ini. Contohnya saya masih ingat ketika dari kecil saya itu dididik sama mama saya. Mama saya selalu ngomong apa? Kamu anak laki-laki enggak boleh nangis. Kamu anak laki-laki enggak boleh nangis. Itu saya ditanamkan ya, dari kecil. Kamu sebagai laki-laki tidak boleh nangis, harus kuat menghadapi semua persoalan. Maka saya bertumbuh menjadi orang, saya baru bisa nangis itu umur 30 lebih ya, 34 atau 35 saya baru bisa nangis. Saya nggak pernah menangis. Bahkan ketika papa saya meninggal dunia pun, saya tidak ada satu tetes air mata yang keluar dari mata saya. Saya menjadi orang yang sangat keras sekali, karena itu tertanam. Maka kalau saya lihat waktu di saat itu ada biasanya kalau mau diutus praktek 1 tahun ke ladang, itu ada kesaksian-kesaksian dan seringkali kesaksian itu orang menangis-menangis gitu ya. Cerita ada banyak tangisan, saya itu komplain sama semu. Ngapain begitu aja ditangisin? Saya diomelin balik ya. Tetapi memang saya baru menyadari, setelah saya banyak firman Tuhan itu mengubah cara berpikir saya baru menyadari ya. Salah satu contohnya begini. Baca Alkitab, Tuhan Yesus itu menangis, Daud itu menangis. Ya, apakah Tuhan Yesus menangis itu sesuatu yang salah? Enggak salah. Berarti yang salah adalah diri saya yang enggak bisa menangis. Nah itu sebuah proses. Ya,
Ketika saya mengerti firman Tuhan, maka hati saya mulai diubah. Ketika hati saya diubah, mulai saya kemudian belajar. Kenapa orang sulit sekali menerima anugerah? Karena dari kecil ditanamkan apa? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Itu yang selalu ditanamkan. Tidak ada yang gratis. Maka orang menjadi orang yang sangat keras karena berjuang. Karena saya harus untuk mendapatkan sesuatu. Saya harus berjuang untuk mendapatkannya. Tidak ada yang gratis. Saya harus berjuang, dan ketika saya berjuang, hati saya itu menjadi hati yang kemudian apa? Fighter, saudara ya. Kalau perlu bersaing dengan orang lain, gak peduli karena tidak ada yang gratis. Saya harus sikut kiri, sikut kanan, hantam depan, hantam belakang, ya, tarik yang di atas itu supaya jatuh, injak yang di bawah ya, supaya dia tidak naik. Ya, itu manusia. Karena tidak ada yang gratis. Tetapi ketika kita diajarkan firman Tuhan, ada, yaitu anugerah keselamatan. Itu diberikan secara cuma-cuma, bukan karena kita, tapi diberikan oleh Allah. Sulit sekali terima. Banyak orang sulit sekali terima ini. Karena apa? Yang ditanamkan adalah tidak ada yang gratis. Maka ketika ngomong ada yang gratis, keselamatan anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu gratis, cuma-cuma. Wah, begitu sulit. Begitu sulit sekali. Bukan persoalan karena apa? Karena tidak tahu kebenaran, tapi karena sudah dibentuk di dalam dunia ini nilai-nilai yang keliru. Maka kita harus belajar mereset kembali, mereset ya. Kalau komputer itu kalau error gitu harus di apa? Direset kan? Diulang, direset lagi supaya jadi baru lagi. Maka firman Tuhanlah yang kemudian bisa mereset hidup kita. Tetapi ini sebuah tantangan, sebuah peperangan yang tidak mudah. Nah, saya ajak sedikit bermain-main. Saudara, ini tulisan ya, ada warna-warni. Kita ini selama ini dibentuk membaca itu berdasarkan apa? Kata, huruf dan kata, ya. Kita dari kecil itu membaca berdasarkan huruf dan kata. Coba kita baca secara huruf dan kata. Coba, hitam, lanjutkan. Hitam, putih, merah, hijau, biru, ungu, merah, kuning, biru, hijau, putih, hitam, merah, kuning, hijau, biru. Gampang nggak bacanya? Gampang. Ini saya gambarkan waktu hidup kita ini sudah tertanam nilai-nilai dunia. Sekarang kita mau reset. Jangan baca berdasarkan kata. Berdasarkan apa? Warna. Coba bacanya berdasarkan warna. 1, 2, 3. Merah. Salah. Ternyata susah ya. Coba ulangi lagi ya. Coba. Merah. Ini masih pelan. Lebih cepat lagi bacanya. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Pelan lagi, cepat, lebih cepat. Nah, susahnya minta ampun ya, benar ya. Ternyata mereset sesuatu itu yang sudah tertanam tidak mudah. Tapi bisa berubah nggak? Bisa, waktu apa? Kita terus tanamkan itu. Kita latih bacanya pakai warna. Kita bacanya berdasarkan warna, terus diulang. Lama-lama kita akan berubah. Ya, makanya kemudian kita baca Alkitab itu nggak bisa sekali. Kita belajar Alkitab itu nggak bisa sekali. Harus diulang sampai itu tertanam menjadi apa? Sebuah sistem di dalam cara berpikir kita. Makanya kalau kita mau jujur ya, orang kali ngomong aku ingin berubah hidupku menjadi lebih baik. Saya sorry, tapi kalau kamu nggak mau belajar Alkitab baik-baik, engkau nggak mau reset, engkau nggak mau ulangi terus firman Tuhan dalam hidupmu, nggak akan pernah terjadi perubahan itu. Makanya Paulus menyadari tantangan hidup kita itu bisa mempersembahkan tubuh kita adalah persoalan di sini kita. Maka di pikiran kita itu harus direset dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka mulai dari mana kita mempersembahkan tubuh? Mulai dari hati yang rindu, hati yang haus untuk belajar mengerti
meniti firman Tuhan. Hati yang berkobar-kobar untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Tanpa itu kita tidak mungkin bisa mencapai, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan arti ibadah yang sejati atau ibadah yang logis, ibadah yang masuk akal, yaitu ketika kami menyadari anugerah-Mu yang terlampau besar dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami menyadari anugerah-Mu itu, kami dibawa satu kerinduan, ucapan syukur. Kami ingin berikan yang terbaik dari hidup kami untuk Engkau. Tetapi kami sadar Tuhan, itu satu hal yang tidak mudah dan tidak langsung terjadi karena hidup kami ini sudah dipenuhi dengan nilai-nilai dari dunia ini. Kami perlu Tuhan untuk kemudian berubah di dalam cara berpikir kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu beri kami pimpinan-Mu, tanamkan di dalam hati kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Sehingga hati yang lapar dan haus itu kami betul-betul dipuaskan dengan firman-Mu, dan itu hidup kami diubah melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus yang bekerja melalui firman. Karena itu tolonglah kami Tuhan, tanamkan di dalam hati kami hati yang haus, hati yang rindu akan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, untuk bulan November dan seterusnya kita akan mengadakan ibadah secara live streaming seperti hari ini ya. Jadi kita akan mengadakannya secara live streaming. Nah, untuk teman-teman dari GKY Palopo selama bulan November kebaktian akan diadakan secara online. Berhubung dengan kondisi pandemi masih cukup tinggi di daerah Palopo. Karena itu teman-teman dari GKY Palopo harap untuk dapat memperhatikan hal ini. Untuk kebaktian doa, kita akan juga mengadakan kebaktian doa Rabu depan secara live streaming pukul 7:30 malam. Kita akan berdoa cuma 30 menit. Tetapi saya selama mengikuti kebaktian doa saya sangat menikmati sekali. Ya, karena itu mari ajak teman-teman yang lain untuk ikut kebaktian doa melalui channel YouTube GKY Makassar. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah pacaran cukup lama dan yang akan mau menikah, kita akan membuka kelas katekisasi pranikah yang akan dimulai pada hari Minggu 15 November pukul 1 siang di ruang rapat majelis lantai 3. Mari teman-teman yang tahun depan nanti akan menikah ikut kelas katekisasi ya. Yang sudah pacaran 1-2 tahun juga boleh ya ikut kelas katekisasi yang walaupun nanti rencana menikahnya masih 1 tahun atau 2 tahun lagi. Karena kelas katekisasi pranikah bukan sekedar syarat untuk bisa dinikahkan, bukan. Tapi lebih penting daripada itu bagaimana mempersiapkan kalian untuk bisa memasuki sebuah pernikahan dengan baik. Ya, jadi segera daftarkan diri untuk kelas katekisasi pranikah. Berita kelahiran telah lahir hari Senin tanggal 19 Oktober, Jaden Rasheta, anak kedua dari Bapak Danres dan Ibu Olivia Tamrin. Kami mengucapkan selamat kepada kedua orang tua, Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati keluarga kalian. Untuk berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga Ibu Dewiana Anggriani dan sudah dimakamkan di hari Jumat tanggal 30 Oktober kemarin. Kami atas nama hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL dan rekan-rekan singer untuk dapat memimpin pujian dan persembahan.
syukur kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan dan menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Pada saat ini juga kita memberikan ucapan syukur kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini. Allah sanggup sambil membawa persembahan kita untuk Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kami kekuatan, keselamatan, kehidupan, dan kesempatan. Pada hari ini juga
kami mau memberikan persembahan kami dengan hati yang mengucap syukur. Biarlah persembahan ini bisa Engkau pakai untuk memajukan Injil-Mu di kota ini. Dan biarlah di dalam kehidupan kami bukan cuma memberikan harta kami yang terbaik, tetapi juga waktu kami, kekuatan kami. Biarlah kami bisa memakai kehidupan kami demi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, kita bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengambil segala puji, hormat, dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Tuhan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali katakan hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, dan bagi teman-teman yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya.